kita bisa ketemu lagi. Kita sudah masuk di minggu yang keberapa ya? Ketiga ya. Minggu ini adalah minggu kelima. Seperti biasa nanti minggu kelima kita akan mengadakan perjamuan kasih ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam sepanjang tahun ini saya berharap Bapak Ibu punya catatan-catatan setiap saya membagikan firman Tuhan. Nanti kalau airnya mulai bergerak, nanti kita akan siapkan kuis. Ada door prize tuh Bapak Ibu yang bisa menjawab apa yang saya pertanyakan nanti ya. Nanti kita akan buat kejutan-kejutan seperti itu ya. Siapkan Bapak Ibu dengan baik. Nah, Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan pada hari Minggu yang lalu. Bicara tentang sebuah kesetiaan. Kesetiaan untuk kita taat akan peraturan, ketetapan, dan perintah-perintah Tuhan ya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan ini yang akan kita jalani, pastilah kita akan nantinya ketemu dengan masalah. Ya. Jangan menaibkan mengatakan bahwa tidak akan ada masalah di tahun yang baru dalam perjalanan kita. Tetapi Bapak Ibu, yang terpenting bagi setiap kita, bagaimana caramu melihat satu masalah. Ya. Bagaimana cara kita melihat satu masalah? Apakah masalah itu sebagai penghalang atau masalah itu sebagai peluang? Ya. Apakah itu sebagai masalah? Sebagai penghalang dalam kehidupan kita, atau masalah itu sebagai sebuah peluang dalam kehidupan kita? Nah, bagi orang-orang yang pesimis, Bapak Ibu, biasanya orang pesimis ini akan mengeluh. Ya. Dia akan mengomel, dia akan bersungut-sungut. Masalahnya besar. Ya. Kita tidak bisa. Ada raksasa dalam kehidupan kita. Kata firman Tuhan, kita seperti belalang. Akhirnya apa? Kita mengalami sebuah tangisan. Dan pada akhirnya kita akan mengalami apa yang namanya kematian. Nah, bagi orang-orang yang optimis, Bapak Ibu, masalah itu akan menjadi sebuah pesemangat, memberikan semangat. Untuk apa? Untuk bagaimana menaklukkan ya masalah tersebut. Ini bagi orang yang optimis. Ya, bagaimana dia bisa menang? Bagaimana dia bisa menaklukkan masalah yang timbul di tengah-tengah kehidupannya? Oleh sebab itu, Bapak Ibu, cara pandang kita, sudut pandang kita, itu akan menentukan bagaimana langkah selanjutnya yang akan kita ambil. Cara pandang kita, ya, sudut pandang kita itu sangat menentukan, ya, bagaimana selanjutnya apa yang harus kita ambil. Optimis ini seperti orang yang punya pengharapan, mengharapkan sebuah hasil.
keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kalau orang yang optimis ada sebuah perubahan, dia yakin pasti nanti ada sebuah perubahan. Keadaan yang buruk akan pasti berakhir seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sikap optimis ini tidak selalu didasarkan oleh iman, ya. Ada banyak orang-orang yang orang yang optimis punya sebuah mutu. Gak usah khawatir, ya, gak usah takut seperti itu. Kenapa? Ada rasa sebuah penolakan, sikap ini memberikan dasar sebuah penolakan, rasa khawatir yang dirasakan. Mungkin ini akan berhasil, meski mungkin hanya sementara. Nah, Alkitab mengatakan bahwa, Bapak Ibu, di dalam Alkitab selalu kita harus ingat mengatakan bahwa kita ini punya Tuhan yang besar. Amin. Kita punya Tuhan yang besar yang turut bergerak di setiap langkah kehidupan manusia. Tuhan kita tuh gede, besar. Tadi kita hidup karena percaya, ya. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dia ikut, ya. Dia turut bergerak dan dalam langkah setiap kehidupan kita. Ya. Dia selalu hadir, Allah kita selalu hadir. Dalam keadaan yang baik ataupun buruk, dia selalu ada dalam kehidupan kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 28, Bapak Ibu, Rasul Paulus mengingatkan, ya. Dalam Roma 8 ayat 28, Rasul Paulus mengingatkan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal dengan membawa kebaikan. Bapak Ibu tadi ingatkan, apapun nanti yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, kita punya Tuhan itu tuh yang ikut bergerak. Kita punya Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Tidak hanya di saat yang baik, tetapi di saat yang susah pun, Tuhan itu ada. Tuhan itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab itu, orang yang optimis melihat dari sudut pandang ilahi, dari sudut pandang Tuhan. Karena untuk melihat persoalan tidak cukup hanya dengan sudut pandang manusia. Kita perlu melihat dari cara pandangnya Tuhan. Bapak Ibu, sering saya mengatakan, lihat Tuhan, baru lihat keadaan. Jangan lihat keadaan, baru Bapak Ibu lihat Tuhan. Jangan dibalik. Lihat Tuhan, baru lihat keadaan. Kenapa? Buruk atau baik yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan itu selalu ada. Tuhan itu selalu hadir. Makanya pemazmur mengatakan tidak salah, ya. Walaupun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut akan bahaya. Gadamu, tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu, yang terpenting dalam kehidupan kita, ya, Bapak Ibu, sebenarnya adalah Tuhan. Di mana kita ada, dibawa kemana saja kita, entah itu di lembah, di padang gurun, di apa saja, satu hal yang penting dalam kehidupan kita, jangan sampai Tuhan itu tidak ada. Jangan sampai Tuhan itu tidak ada, tidak hadir dalam kehidupan kita. Kita meninggalkan Tuhan, kita meniadakan Tuhan sepertinya dalam kehidupan kita. Maka itu menjadi sebuah persoalan. Hari ini saya ingin memberikan satu pesan kepada kita. Saya melihat satu kebenaran yang saya ingin mengajarkan kepada Bapak Ibu. Sepertinya dalam kehidupan kita ada dua kelompok manusia, ya. Ada kelompok manusia, ya. Kelompok yang optimis, ada kelompok yang pesimis, ya. Mari kita akan belajar dari kisah pengintai. Mari kita lihat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-33. Ulangan pasal yang pertama
ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-33. Mari kita membacakan secara silih berganti. Ke-12 pengintai. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu ke arah pegunungan orang Amori, seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai di Kadesi Barnea. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah, seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang yang murid kita untuk menyelidiki ini bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik. Jadi aku memilih daripadamu 12 orang, dari tiap-tiap suku seorang. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Maka mereka mengambil buah-buah negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita demikian, negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menentang kita Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori, supaya dimusnahkan. Kemana-mana kita maju, saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kuku-kukunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu, aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan menahanmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh, sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu, yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Ya. Ayat 32, tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Walaupun Tuhan sudah menyatakan banyak hal, tetapi dikatakan, meskipun demikian, engkau tidak percaya kepada Tuhan. Saya memberikan sebuah tema dalam khotbah saya hari ini, menjadi umat Tuhan yang optimis atau pesimis. Ya. Menjadi umat Tuhan yang optimis atau pesimis. Tanya kanan kiri, tanya sama dia. Tanya, jangan ketawa-ketawa. Ya, Bapak Ibu, ini sebuah contoh yang konkret, ya, contoh yang konkret tentang orang yang bersikap pesimis dan ada orang yang bersikap optimis. Tahun depan, tahun resesi atau tahun resepsi? Ya, kira-kira begitu kan?
ada goncangan-goncangan yang akan terjadi seperti itu. Belum lagi paranormal yang lain, orang-orang pinter mengomongkan, meramalkan tentang masa depan. Bodoh teh? Bodoh teh. Amin? Bodoh teh. Apa yang diomongkan? Tetapi yang pasti, janji Tuhan kepada kita umatnya, Tuhan sedang membawa kita ke tanah perjanjian, ya, yang tanah yang menjanjikan itu susu dan madunya, tanah yang gemah ripak loh jinawi seperti itu. Itu janji Tuhan bagi kita. Tetapi Bapak Ibu, saya masih mau berkata, tapi masih ada orang, ada kelompok orang yang masih pesimis. Ya, ada orang yang juga optimis. Kamu mau jadi umat yang seperti apa? Nah, cerita ini contoh yang konkret Bapak Ibu, tentang 12 pengintai. Sudah tidak asing bagi setiap kita, ya. 10 pengintai di sini memberikan sebuah gambaran, sebuah kelompok, kalau saya boleh membahasakan, ini adalah kelompok orang yang pesimis. Yang 2 orang, gambaran mewakili adalah umat Tuhan yang optimis. Masa benar Pak Pendeta, nanti tahun ini adalah tahun resepsi. Ya tinggal bagaimana kepercayaanmu dengan apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Kita masih ingat dengan jelas cerita di sini, ya. 10 pengintai ini, Bapak Ibu, ketika datang, dia juga melaporkan hal yang sama seperti itu. Tetapi terakhirnya, endingnya Bapak Ibu, dia mengatakan bahwa di tempat yang nanti kita akan duduki itu, ada orang-orang yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kita perang, kita tidak akan menang. Sepertinya di tempat itu adalah raksasa-raksasa. Kita ini seperti belalang. Bagaimana kita bisa mungkin menang menghadapi orang-orang Amori, bangsa-bangsa yang ada di sekitar Kanaan seperti itu. Bapak Ibu, walaupun Tuhan sudah ngomong kepada orang-orang Israel, Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan menyerahkan, ya, tanah itu kepada orang-orang Israel, kepada umat-umat Tuhan. Tapi kita membaca tadi, walaupun diperlihatkan hasilnya, anggurnya dan sebagainya Bapak Ibu, tetapi orang ini masih tidak mau bergerak, tidak mau berjalan, ya, tidak mau sungguh-sungguh melakukan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sampai ke 10 orang ini Bapak Ibu memberikan sebuah kabar juga yang tidak mengenakan, bahkan menambah-nambahi berita-beritanya yang menakutkan, sehingga ada orang-orang yang khawatir, ada orang-orang yang takut, ya. Sehingga apa akhirnya? Dia mulai ngomel, dia mulai menceloteh, nyanyi terus seperti itu. Ngapain Tuhan membawa kita keluar dari Mesir? Di Mesir enak, ya, bisa makan semangka yang merah-merah, yang gede-gede, hasil tanamnya luar biasa. Seperti kenapa aku sudah mau pergi ke sana, ya? Mungkin Tuhan benci sama kita, mungkin Tuhan akan membawa kita melarat, susah dan sebagainya. Bapak Ibu,
Inilah orang-orang yang menjadi sebuah gambaran orang-orang yang pesimis. Apa yang dilakukan? Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari, ada banyak berita-berita yang tidak bisa membuat kita menjadi sejahtera. Ada berita-berita yang membuat kita tidak menjadi nyaman dalam kehidupan kita. Iya kan? Kenapa? Karena seringkali kehidupan kita, suka atau tidak, kehidupan kita seringkali ditentukan oleh omongan-omongan yang kita dengar. Saya sudah berkata, kehidupan kita tidak pernah dipengaruhi, ditentukan oleh omongan pendapat satu dengan yang lain. Bapak Ibu akan jumpai sebuah fenomena itu ke depan di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin tidak jauh-jauh siapa itu. Mungkin itu suamimu, mungkin itu istrimu, ya, mungkin itu saudaramu, mungkin itu kerabatmu dan sebagainya. Membuat engkau menjadi orang-orang yang pesimis. Saya masih ingat dengan apa yang saya sampaikan Bapak Ibu bahwa hati-hati dengan orang asing. Ingat? Siapakah orang asing itu? Siapakah orang asing itu? Siapakah orang asing itu? Hah? Hah? Bisa suamimu, bisa istrimu, bisa keluargamu, bisa siapa saja. Yang intinya apa? Membuat engkau menjadi orang-orang yang pesimis, yang tidak berani melakukan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Bapak Ibu, tapi berbeda dengan apa yang diceritakan dalam bilangan 1, dalam bilangan 1 tadi, dalam ulangan 1 tadi, bilangan 13 yang masih konteksnya sama tentang 12 pengintai. Tetapi dua orang ini berbeda. Ya. Apa yang dikatakan Kaleb dalam bilangan 13:30 mengatakan kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya. Tidak. Ya. Kita akan maju. Kita akan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti mengalahkannya. Tapi orang yang pesimis berkata, engkau tidak akan bisa. Ya. Engkau tidak akan bisa. Kenapa? Ada raksasa. Kita hanya belalang. Saya rindu umat yang saya gembalakan adalah orang-orang umat Tuhan yang punya sikap optimis dengan apa yang Tuhan sudah janjikan. Kenapa Bapak saya katakan Tuhan sudah berjanji, dengar itu ya. Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan membawa ke tanah perjanjian kepada kita. Sampai dia berkata, apa katakan Yesus, setiap tanah yang kita injak itu adalah milik kita. Ya. Itu yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Oleh karena itu Bapak ketika ada masalah jangan kemudian kita ingat pulang kampung. Ya, mau ngapain kamu ke kampung? Hah? Ada masalah pulang kampung, selalu ingat kampung. Saya ingat dengan satu jemaat dulu itu, karena ada masalah di tengah-tengah keluarganya, dia pamit sama pendeta, Pak Pendeta saya mau pulang kampung. Kapan tanggal sekian? Saya sampai pagi-pagi gitu kan. Ternyata saya datang ke sananya nggak jadi pergi. Haleluya.
Jadi pergi Bapak Ibu. Ya. Kalau kita selalu ada masalah, biasanya kita menghindar dengan masalah. Kaleb dan Yosua berkata apa? Tidak. Kita akan maju, ya. Kita akan menduduki negeri itu. Ya. Sebab kita bisa mengalahkannya. Kalau gereja di sini orang-orangnya pesimis, Bapak Ibu, gereja ini akan sudah tutup 25 tahun yang lalu. Ya. Kalau gereja ini orang-orangnya jemaatnya pesimis, akan tutup. Saya aja berkata sama Tuhan, mana mungkin kami bisa, ya, jangankan membangun ibadah permanen saja, mana bisa Tuhan, tidak mungkin. Jangan dong hepeng Tuhan. Kan, gimana kita bisa membagi-bagi? Bapak Ibu potong anjing aja, saya nggak dikirim anjingnya. Ya kan? Bagaimana Bapak Ibu mau dipintai motong kerbau, sapi, kambing, Bapak Ibu kasih. Ya, ayam pun bulunya saja Pak Pendeta hanya kedengaran saja begitu kan. Bapak Ibu, ya kira-kira begitu. Saya sungguh rindu Bapak Ibu. Ya. Kita akan bisa. Kita akan maju. Kita akan bisa menang seperti itu. Pak Pendeta, sudah percaya, jemaat di sini sulit Pak Pendeta. Di sini miskin Pak Pendeta. Orang-orang seperti saya tangking dalam nama Yesus. Iya kan? Iya dong. Saya tadi malam membaca laporannya panitia. Agak terengah, kaget begitu. Ternyata, walaupun kita tidak bergerak seperti yang biasa kita bergerak, saya mendengar laporan yang saya baca, ternyata kita kumpul 11 juta. Amin ya. Saya bilang sama Bu Giting, saya mau gak ikut cawe-cawe. Mau jadi atau tidak, terserah jemaat. 11 juta Bapak. Ya. Sebenarnya bisa. Bisa. Kalau Bu Pendeta ngomong tahun ini, dia percaya, Bu Pendeta percaya bahwa nanti belakang ini akan kita bisa punya seperti itu. Ember. Kan kira begitu Bapak Ibu. Kalau kita sikapnya pesimis Bapak Ibu, kita tidak yakin dengan apa yang dikatakan orang tentang sesuatu. Kita selalu melihat kepada kantong kita. Benar? Kantong kita, dompet kita yang selalu kita lihat. Terus bagaimana pada? Lihat kantongnya, dompetnya Tuhan. You know? Lihat kantongnya Tuhan, dompetnya Tuhan, lihat. Mami kalau berdoa, biarlah berkat bangsa-bangsa. Bisa pingsan kita berkat bangsa-bangsa dikirimkan sama kita. Ya. Kalau kita dikirimkan uang mau ngapain? Hah? Kalau kita dipercayakan sama Tuhan berkat dari orang lain, donatur, siapa saja Bapak Ibu, kita nggak akan siap. Sampai ada yang mengatakan, Pak Pendeta sudahlah, pintunya gereja begitu saja. Nanti Pak Pendeta kalau kita baikin, nanti dijejek sama mereka. Ada orang yang seperti itu. Ya. Sudahlah kita berjalan seperti air. Puji Tuhan. Tidak. Saya harus membawa kita pulang menuju kepada jalan yang lain.
Tidak boleh sama. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang selalu pesimis dari tahun ke tahun. Kita menjadi orang-orang, menjadi umat yang masih bayi dan bayi dan bayi. Kapan kita bicara sesuatu yang kalau pesawat masih delosor aja gitu, ya kan? Masih di panju landasan. Kapan kita mau take off? Saya rindu Bapak Ibu terjadi dengan kehidupan kita. Seperti itu. Terbang seperti itu. Gimana kalau kemudian kita menjadi umat yang pesimis, yang tidak mempercayai apa yang dijanjikan Tuhan kepada setiap kita? Kita selalu takut, kita selalu khawatir, selalu hitung-hitungan dengan Tuhan. Tapi dua orang berkata, tidak. Kita akan maju, kita akan menuju itu, dan Tuhan akan memberikan kemenangan. Itu sudah diberikan kepada kita, ya, sudah diberikan kepada umat-umatnya. Kalau mungkin terjadi sebuah resesi Bapak di tengah-tengah, kita dipercayakan dengan presiden yang baik, dia akan bisa menyelesaikan, ya, sebuah apa saja seperti itu. Pak Pendeta, kira-kira apa ciri-ciri orang yang pesimis? Orang yang pesimis, yang pertama, Bapak Ibu, dia senangnya apa? Di tempat yang aman. Bermainnya yang di tempat aman. Kalau dia di pantai, Bapak Ibu, dia senangnya hanya di pinggiran pantai. Untuk masuk yang lebih dalam, dia kagak mau. Sudahlah, saya di sini saja. Ya. Sudahlah Pak Pendeta, saja jadi orang tertentu. Ya, begini saja. Bapak Ibu, jangan kemudian nanti kita ini kalau di waktu Tuhan memberikan kehidupan kepada kita, kita menjadi orang-orang yang tidak. Ya, nanti kita Bapak Ibu akan menjadi sampah kalau sudah mati. Engkau tidak akan diingat, ya. Hartamu berapa, apa Yakub sudah tidak diingat lagi. Yang hanya ingat saja Tuhan, tetanggamu nggak ingat. Engkau akan menjadi sampah di situ. Engkau tidak berguna lagi di situ. Ya. Walaupun kau dibangun di tempat yang sangat-sangat bagus, walaupun mungkin nanti makamu tidak di San Diego atau di Sila atau di Sumur Kondang, nggak masalah, jangan sedih hati. Kemarin saya ikut memakamkan di mana itu, di dekat San Diego, tempatnya bagus. Ada teman bilang enak ya kalau mati di sini ya. Gitu. Sama saja Bapak Ibu, mati di mana gitu kan. Katanya orang mati nggak bisa pulang sendiri kan gitu, begitu. Nggak bisa pulang, dia tetap di situ. Mau di Sumur Kondang, mau di sana, di Terangsa di sana, nggak bisa pulang. Ya, ini ciri-ciri orang yang pesimis, hanya mainnya di tempat-tempat yang aman, apa namanya bahasa itunya, ya? Zona nyaman. Untuk menghindar masalah. Orang yang seperti ini tidak akan berani, tidak punya keberanian untuk menghadapi sebuah tantangan. Kenapa? Selalu di zonanya. Yang kedua, ciri orang yang pesimis, merasa khawatir, merasa takut. Pak, khawatir itu benar nggak?
khawatir itu wajar. Ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah rasa khawatir yang berlebihan yang ada di pikiran. Nanti bagaimana ya anakku ya kalau sudah dewasa, kalau dia sudah gede, ya, apakah dia bisa bersekolah atau tidak? Dan sebagainya. Nanti kalau dia sekolah, maka akan saya nabung, uang aku tabung untuk sekolah. Orang yang punya duit, uang aku tabung untuk kesehatan nanti kelak. Makanya kalau tua masuk rumah sakit dulu, karena uangnya memang untuk kesehatan, untuk diberikan sama dokter, sama rumah sakit. Jaminan seperti itu. Kenapa? Dia khawatir pada kegagalan. Dia khawatir dengan kerugian. Ya. Kekalahan sebelum memulai. Ya. Akibatnya apa? Orang yang seperti ini kurang berani untuk berusaha. Kurang berani untuk terus mencoba. Ya. Meskipun gagal. Dengan cara ini, dengan trik seperti ini harus berani. Tapi orang yang seperti tidak, dia takut. Yang ketiga, ciri orang pesimis, mengkhawatirkan masa depan. Walaupun Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan selalu hadir, ya, dalam kehidupanmu. Tuhan itu Tuhan yang Immanuel. Jangan takut. Tapi Bapak Ibu selalu saja takut, selalu saja khawatir masa depannya. Ada orang yang pesimis, yang berlebihan untuk memikirkan masa depannya. Takut mendapatkan masa depan yang lebih baik. Inilah akhirnya membuat orang itu menjadi tidak percaya, ya, dengan kemampuan yang ada padanya. Karena kekhawatiran tadi, karena kegalauan mereka tadi, Bapak Ibu, sehingga sebuah potensi yang ada dalam kehidupannya, itu menjadi sepertinya pudar, menjadi sebuah lemah seperti itu. Ada orang yang pesimis ini, Bapak Ibu, selalu fokusnya pada kekurangan. Ya. Hanya melihat kepada faktor dirinya sendiri. Banyak memikirkan kekurangan-kekurangan yang ada padanya. Tidak lebih baik daripada orang lain. Selalu dia berkata seperti itu. Tahun-tahun ngomongnya seperti itu. Pikirannya selalu negatif. Ya. Tidak memiliki semangat yang berjuang seperti itu. Gak ada. Sifat petarungnya gak ada seperti itu. Mari Bapak Ibu, inilah ciri daripada orang-orang yang pesimis, Bapak Ibu. Kalau engkau pesimis, kalau engkau menjadi orang-orang pesimis, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Engkau akan menjadi orang yang depresi, ya. Dan kesehatan mentalmu juga terganggu. Ya, ingat, itu menyebabkan kesehatan mental seseorang tidak baik. Kalau ingin kau baik, ya, kesehatan mentalmu, Bapak Ibu, jadilah orang-orang yang optimis. Apa dampak yang kedua? Kondisi kesehatanmu akan menurun. Ya. Ternyata Bapak Ibu, sikap seperti ini bisa mengganggu kesehatan, bahkan menyebabkan penyakit. Penyakitnya apa? Jantung. Ya. Anaknya masih kecil,
itu sudah dipikirkan jauh. Anakmu umur berapa? Masih netek, masih nyusu. Tapi bapak emaknya ini sudah mikir sekian tahun. Hari ini saja nggak tahu, kata firman Tuhan ya. Hari ini saya nggak tahu. Tapi sudah terlalu dipikiri sampai seperti itu. Ujung-ujungnya nanti engkau akan jantungan. Ya, kena jantung. Kenapa? Kolesterol kita nggak turun-turun. Kenapa? Karena kita orang yang selalu pesimis. Saya sungguh rindu Bapak Ibu, tidak ada di antara kita menjadi umat yang seperti itu. Mentalmu akan terganggu. Jangan gampang menjadi orang yang selalu berprasangka buruk tentang sesuatu. Saya sudah mengingatkan pada minggu yang lalu. Tidak ada satu perbuatan pun yang dilakukan Tuhan yang buruk dalam kehidupan kita. Amin. Saya tanya kepada setiap kita hari Minggu yang lalu, adakah Tuhan yang memperlakukan kehidupan yang buruk? Mana perbuatan buruk yang dilakukan Tuhan kepada? Lapor Pak Gembala, gitu kira-kira begitu ya. Nanti akan saya tanya, saya cari sama Tuhan, kenapa Tuhan kok memperlakukan yang buruk terhadap si A? Saya akan tanya, saya akan cari. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah memperlakukan yang buruk di tengah-tengah kehidupan kita. Ya. Kalau orang Israel seharusnya dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, Bapak Ibu, ke tanah perjanjian, sebenarnya waktu tempuhnya hanya cukup 40 hari saja. Ya, 40 hari saja. Kalau itu 20 jam setiap hari dia berjalan seperti itu, Bapak, itu bisa ditempuh 40 hari. Tetapi kenapa kemudian itu sampai berlangsung 40 tahun. Dari 40 hari, Bapak Ibu, itu berubah menjadi 40 tahun. Kenapa Tuhan seperti itu kepada orang Israel? Bapak Ibu, Tuhan hanya pingin orang-orang Israel itu tidak keras kepala, tidak jugul. Ya. Tuhan ingin supaya dia itu dijadikan sesuatu yang utama dalam kehidupannya seperti itu, supaya dia tidak terpengaruh dengan Allah-Allah asing. Itu sebenarnya tujuannya Tuhan, kenapa dia membawa 40 tahun ke sana, untuk merendahkan dia, supaya dia tidak sombong. Maka dibuatlah seperti itu. Mungkin juga orang Israel dalam tanda kutip adalah orang-orang yang yang pesimis. Dia hanya mau dia tidak mau perang. Dia tidak ingin sesuatu yang yang sulit, yang rumit seperti itu, dia tidak mau. Dengan kata lain, Bapak Ibu, sikap pesimis ini fokusnya pada besarnya masalah, sehingga kepercayaan diri menjadi kecil sebabnya, ya, sehingga dia tidak punya sebuah kemampuan untuk dia berani melakukan sesuatu. Sehingga orang seperti ini gampang stres, ya. Dan juga dampaknya apa? Juga pada turunnya daya tahan tubuhnya, sehingga kita jadi lebih mudah sakit-sakitan. Orang yang optimis cenderung lebih positif, lebih gembira. Coba lihat kanan kiri, dia itu orang optimis atau orang pesimis, Bapak? Senyum saja, tak ada.
Jangan dipikir hepeng begitu. Ya, cenderung lebih positif dan lebih gembira sehingga membuat mereka tetap sehat dan dapat mencapai sebuah keberhasilan dalam hidup seperti itu. Ya, orang seperti itu. Ya. Nah, sikap optimis di tengah situasi yang penuh dengan tekanan, ya, apapun yang terjadi, dia selalu ada sebuah kalau bahasa rohaninya punya sebuah pengharapan seperti itu. Gajimu berapa? Karyawan atau kontrak? Bisanya beli mobil. Kira-kira begitu. Bisanya aku kredit rumah. Aduh Pak Pendeta, saya ini kan kontrak. Saya kan anak-anaknya orang nggak punya. Bisa makan aja, syukur Pak Pendeta. Bapak emakmu miskin melarat, tapi Tuhanmu itu kaya. Amin. Anak muda seperti itu. Bilanglah ke bapakmu. Bilanglah ke Tuhanmu. Bapak mamaku memang tidak punya. Tapi aku punya Bapak, punya Tuhan yang kaya. Aku nggak tahu caranya bagaimana. Aku pingin ke UI Tuhan. Aduh. Seberapa di situ? Nggak mau Tuhan. Pokoknya UI. Pak Kuri saja ketawa begitu. Tapi sekolahnya, belajarnya, kalau di sekolah hanya, halo, saya hadir ya, gitu kan, saya hadir. Ya. Satu hari saja nggak ada pelajaran. Haleluya, puji Tuhan seperti itu. Ya. Saya dengar anak saya kemarin, saya bilang Vanessa juga bersaksi di sini. Saya bilang sama Vanessa, aku pikir kamu nggak datang, Vanessa sudah beralih agama menjadi Katolik. Enggak, Pak Pendeta kata begitu. Saya banyak sibuk wanita begini. Bapak Ibu, mari Bapak Ibu, saya sungguh-sungguh rindu Bapak Ibu ya. Tuhan akan percayakan lebih besar kepada setiap kita. Ya. Tetapi bagaimana sikap kita? Kita menjadi umat seperti apa? Ya. Kalau kita menjadi orang-orang yang pesimis, Bapak Ibu, ya apa yang dipercayakan sama kita? Hah? Apa yang dipercayakan kepada kita yang selalu pesimis? Ya. Tuhan akan percayakan kepada setiap orang-orang yang optimis, yang punya pengharapan. Tuhan pakai seperti itu. Tahun depan, di tahun politik, Bapak sudah dipercaya menjadi panitia Natal bersama Kabupaten Kerawang. Sudah didapuk menjadi panitia, menjadi ketua di acara itu, Bapak. Ya, itu tahun politik, tahun 2023, Bapak, 2024, Bapak. Harus sudah mulai memikirkan, menyiapkan begitu. Sudahlah, ngapain cari-cari pekerjaan di gereja di sini aja udah pusing. Kira-kira begitu. Bapak Ibu, itulah sebuah gambaran yang saya ingin mengajak kepada setiap kita. Saya rindu setiap kita Bapak Ibu. Mari hiduplah sebagai umat-umat Tuhan yang optimis, yang punya pengharapan. Ya. Anak muda, engkau yang merantau, engkau tidak sendirian. Ya. Kalau ada masalah jangan pulang kampung. Ya kan? Kami ini bapak-bapakmu di sini, kami saudara-saudaramu di sini. Dia bilang, saya tidak ada jalan keluar, tidak ada seorang pun yang tidak mendengar penderitaan saya. Lu nggak tahu saja. Ya kira-kira begitu. Masih ada orang-orang di Puri ini yang punya hati. Ada banyak orang-orang di Puri yang masih punya pengharapan. Ya. Jangan kemudian kita menjadi kecil hati.
Bapak Ibu dengar, saya rindu sebagai gembala di tempat ini membawa kita menggenapi apa yang Tuhan sudah janjikan. Tetapi apa yang Tuhan janjikan tidak bisa terkabulkan, tidak dikenapi, itu bukan karena Tuhan, tetapi karena sikap dan respon kita itu yang tidak benar. Karena kita dari tahun-tahun hanya diskusi. Kapan waktu kita melakukan dengan setia, mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan? Saya tidak ingin berlambat-lambat. Saya ingin mengajak kepada Bapak, tidak ingin status yang sama. Di tempat-tempat yang lain, kalau saya mendengar Bapak, itu sudah ada sesuatu yang sudah kita kerjakan, ada sesuatu yang kita kerjakan. Ya. Kalau kau dipercayakan sama Tuhan, apa saja di tengah-tengah kehidupanmu itu Bapak Ibu, mari kita pakai, kita gunakan hanya untuk kebesaran Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Itu sikaplah, itu sikap orang yang optimis. Dia ingin melakukan, mengerjakan hanya untuk Tuhan. Mungkin pendetamu kurang perhatikan engkau, mungkin keluargamu, siapa saja kurang perhatikan engkau, ya? Tapi Tuhan yang maha besar tadi, yang hadir tadi, Bapak, dia tidak lengah sedikit pun. Dikatakan tadi firman Tuhan, seperti seorang anak, kita diperlakukan oleh Tuhan. Kalau demikian Bapak Ibu, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan? Ya, biarlah masalah itu bukan menjadi masalah, tetapi masalah yang ada itu menjadi sebuah peluang. Ya, kalau kita punya masalah Bapak Ibu, itu peluang ada sebuah keajaiban yang Tuhan buat. Setiap ada masalah, kalau kita belajar firman Tuhan Bapak Ibu, selalu ada mujizat, selalu ada sesuatu perbuatan Tuhan yang luar biasa atas bangsa Israel. Setiap selalu ada masalah. Kalau demikian, kenapa kita takut dengan sebuah persoalan dengan masalah? Mari kita menjadi umat Tuhan yang optimis. Jangan menjadi umat yang pesimis. Mari kita tatap dengan sebuah penuh pengharapan untuk masa depan kita, untuk perjalanan kehidupan kita. Dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam apa saja yang kita kerjakan Bapak Ibu, Tuhan sudah berjanji kepada kita, sudah selesai. Sekarang kembali kepada setiap kita, bagaimana respon setiap kita. Jangan menjadi umat yang selalu ngomel, jangan selalu umat yang menggerutu, yang tidak puas dan sebagainya, tidak berpikir yang negatif. Tidak. Tuhan tidak pernah memperlakukan engkau sesuatu yang buruk, tetapi sesuatu yang terjadi, yang mungkin Tuhan izinkan, ingin membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.